Kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development oleh Sinta Pandu Wijayanti. Apa itu scaffolding dan ZPD? Scaffolding yang dimaknai sebagai bantuan yang diberikan oleh orang yang lebih terampil atau dalam hal ini adalah guru kepada peserta didik dalam menuntaskan tugas awal yang tidak mampu diperoleh secara mandiri. Sedangkan Zone of Proximal Development merupakan jarak antara kemampuan peserta didik untuk menyelesaikan tugas secara mandiri dengan di bawah bimbingan maupun kolaborasi antar teman sebaya sesuai dengan kemampuannya. Ketika peserta didik mempelajari sebuah tugas baru, maka perlu adanya bantuan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Seiring dengan meningkatnya kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan tugasnya secara mandiri, bantuan yang diberikan dikurangi sedikit demi sedikit. Dalam hal ini, peran scaffolding dapat digunakan peserta didik untuk mencapai batas dari zona perkembangan proksimal atau Zone of Proximal Development. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development pada siswa kelas 6A SD Negeri Palur 2 dengan materi hubungan antar negara. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Peserta didik kelas 6A secara umum memiliki kecerdasan yang mahir dan cukup mahir. Namun, masih terdapat beberapa peserta didik yang memerlukan bimbingan karena belum mampu menguasai materi seperti teman-teman satu kelasnya. Dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik yang memiliki kemampuan lebih rendah cenderung pasif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga perlu adanya pemberian scaffolding. Penerapan scaffolding pada ZPD kali ini diterapkan pada kegiatan pembelajaran kelas 6A, mata pelajaran IPAS dengan materi hubungan antar negara. Pada kegiatan pembelajaran ini, saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan metode yang digunakan yaitu diskusi, ceramah, tanya-jawab, penugasan, dan presentasi. Aktivitas kegiatan pembelajaran yang dilakukan yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan, dua kegiatan inti, dan yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Kalau nggak benda-benda di rumah kalian, apakah ada yang berasal dari luar negeri mungkin? Biasanya ada tulisan Made in Indonesia, kalau nggak Made in China atau nggak Korea, Amerika itu kan pasti ada kan. Bagaimana cara benda tersebut tiba? Bagaimana? Apakah digital? Jadi ekspor apa diimpor? Jadi kan pakai apa biasanya datang ke Indonesia? Pakai pesawat. Selain pesawat? Iya. Ada yang tahu kapal apa ini namanya? Namanya kapal kargo. Kan ini kayak ada peti-peti gini kan? Namanya peti kemas. Biasanya barang-barang itu kalau diantar dari satu negara ke negara lain itu dimasukkan ke peti kemas ini, kemudian dibayar pakai kapal. Kenapa kok nggak pakai pesawat? Kan kalau pakai pesawat karena berat. Tapi saya mobil, memang mobil kadang ada yang bisa kan ada pesawat kargo yang besar banget kan, bisa dimasukkan ke pesawat. Tapi kan nggak semua benda atau barang itu bisa dimasukkan ke pesawat. Dan kapal itu kan juga jaraknya itu lebih lama, lebih jauh karena pakai laut. Biasanya kalau kapal itu berhentinya di mana? Pelabuhan. Pelabuhan apa yang kalian tahu namanya? Kalau di Jawa Tengah pelabuhan apa? Pelabuhan. Iya betul, ada pelabuhan Merak. Selain itu, Tanjung, yuk Tanjung apa? Bukan Tanjung Pinang. Tanjung. Ada
Jawabannya adalah ekspor dan impor. Dengan ekspor, kita bisa menjual produk-produk yang melimpah di suatu negara. Dan dengan impor, suatu negara bisa mendatangkan kebutuhan yang tidak terpenuhi dari negara lain. Kita tinggal di Indonesia ya. Kita di dua jenis barang. Coba kalian jangan dulu barang yang kalian dapat apa. Yuk, barang yang kalian dapat apa? Dari Akila dulu. Karet, kopi, kelapa sawit, kerajinan dari kayu, udang dan lobster, buah-buahan, sayur-sayuran. Oke, yang dari Laura. Sepeda, mobil, produk kecantikan, alat elektronik, kain, pupuk, mesin, pipa, besi, dan sebagainya. Oke, menurut kalian barang apa kelompok mana dari Delva sama Akila yang Delva sama Elora yang diimpor ke Indonesia, yang diimpor? Yang diimpor apa saja Elora? Ya, betul atau salah? Oh, yang diekspor berarti apa? Jangan stupid. Yang diekspor berarti apa? Yang dibacakan tadi. Udang sama telur. Oke, terima kasih. Makasih. Tepuk tangan dulu. Yang selanjutnya ada tugas kelompok. Itu udah kita bagi sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing kan. Yang kelompok visual mana? Visual. Yaitu membuat gambar bendera dua negara dan menentukan hubungan ekspor dan impor dari kedua negara tersebut. Yang kedua kelompok ada Tori kamu di Tori mana? Ada dua kan? Audi, Tori. Membuat tabungan tentang ekspor dan impor. Yang ketiga kelompok estetik di sini. Menyusun gambar kegiatan ekspor dan impor dari dua negara. Kalau beli terima barang keluar ke dalam negeri namanya Kami dari kelompok visual, kami akan mempresentasikan barang ekspor dan impor dari Indonesia dan Korea Selatan. Yang sebagai importir siapa? Importir elektronik, sepatu, baju. Kemudian yang ekspor kopi, kelapa sawit, dan udang. Yang sebagai negara yang eksportir yang apa? Negara Indonesia apa? Indonesia. Kalau yang importirnya Korea Selatan. Tahan dulu, bisa ditampilkan dulu hasil karyanya. Bisa mulai. Kalau menambah Jadi kita belajar apa saja? Ekspor yang bagaimana?
Hasil penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development pada siswa kelas 6A SD Negeri Palur II. Yang pertama, melalui pertanyaan pemantik pada kegiatan pendahuluan, peserta didik mengaktifkan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya, mempersiapkan secara mental untuk menerima materi. 2. Melalui pembentukan kelompok belajar dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah, peserta didik diberi kesempatan untuk berkolaborasi dan bertukar ide dengan sesama. Ini akan memperpendek zat PD mereka melalui interaksi sosial. 3. Scaffolding dalam bentuk bimbingan dan dukungan saat menyelidiki masalah serta memberikan umpan balik konstruktif saat mengembangkan dan menyajikan hasil kerja, membantu peserta didik memperkuat pemahaman mereka tentang materi dan meningkatkan keterampilan komunikasi dan lebih termotivasi. 4. Melalui refleksi bersama pada kegiatan penutup, peserta didik dapat merenungkan proses pembelajaran, mengevaluasi strategi yang digunakan, dan mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan pemahaman di masa mendatang, sehingga mereka dapat terus berkembang sesuai dengan zat PD mereka. 5. Dengan mengingatkan peserta didik untuk mempelajari materi berikutnya, guru memberikan dukungan dan arahan agar tetap terlibat dalam proses pembelajaran. Dan ini meningkatkan kesiapan mereka untuk belajar lebih lanjut dan memastikan bahwa mereka tetap berada dalam zat PD yang tepat untuk pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Penerapan scaffolding pada ZPD memberikan pembelajaran penting tentang pentingnya pendekatan individual dan relevansi kontekstual dalam meningkatkan pemahaman peserta didik. Dengan memberikan bimbingan tahap, peserta didik belajar secara mandiri dan memahami konsep secara mendalam. Aktivitas diskusi kelompok dan umpan balik juga terbukti efektif dalam mendorong keterlibatan aktif dan refleksi diri. Untuk merefleksikan strategi ini, guru dapat mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, serta memberikan fleksibilitas dalam scaffolding sesuai kebutuhan peserta didik. Pendekatan ini dapat diterapkan dalam berbagai mata pelajaran dan jenjang pendidikan untuk mendukung perkembangan belajar yang lebih bermakna. Sekian kampanye praktik baik dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.